warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama saya ingin menyapa teman-teman pemuda Muhammadiyah dan hadirin yang ada di ruangan ini. Ada ketum ya tadi, lalu ada Prof. Didi Rahbini, dan juga para pembicara, dan juga para ketua dari seluruh pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah. Tadi Mas David dan Mas Elviandri sudah memberikan pengantar dalam kaitan dengan kegiatan ini. Saya kira ini adalah hal yang baik ya untuk dilakukan, dan ini untuk mengambil semangat dari apa yang sudah dilakukan oleh senior kita, Profesor Abdul Mukhti, yang apa yang beliau sampaikan kemarin di dalam pidato pengukuhan guru besarnya luar biasa menurut saya. Sebab apa yang beliau sampaikan itu tidak normatif, ya, tidak normatif, dengan pendekatan akademik, lalu beliau memberikan beberapa usulan solusi untuk menjadi sebuah kebijakan. Nah, judul yang beliau sampaikan kemarin itu, pendidikan agama Islam yang pluralistis. Saya kira kita sudah sama memahami ya, bahwa apa yang beliau sudah menyampaikan, bahwa ada masalah dengan pendidikan agama Islam ini, dan kemudian bagaimana jalan keluar terhadap masalah yang muncul selama ini. Walaupun itu disampaikan di dalam forum akademik, saya kira perlu ada langkah-langkah lebih lanjut. Apakah ini itu dilakukan oleh katakanlah Muhammadiyah ya, yang memiliki lembaga pendidikan sendiri, terlebih lagi itu oleh pemerintah gitu. Nah, karena masalah yang disampaikan oleh Mas Mukhti kemarin itu juga biasa disampaikan oleh beberapa pihak lain. Nah, hanya yang beda bahwa masalah yang disampaikan oleh Profesor Mukhti ini itu lalu diberikan jalan keluar yang kalau tidak dieksekusi, ya, tidak ada political will untuk mengeksekusi usulan-usulan yang disampaikan itu, maka kita akan melihat masalah itu berkepanjangan, dan itu akan menjadi beban bagi bukan hanya bagi anak didik yang beragama Islam, tetapi bangsa ini secara keseluruhan. Ya, kenapa saya mengatakan bagi bangsa ini secara keseluruhan? Karena ya mayoritas dari mereka yang mendapatkan pendidikan agama Islam ini adalah mereka yang beragama Islam, yang tentunya itu adalah mayoritas. Nah, kita kemarin sudah sama mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Mukhti.
saya mencatat selain apa yang disampaikan oleh moderator tadi dalam kaitan dengan masalah yang dikemukakan, lalu kebijakan-kebijakan apa, jalan keluar apa yang mesti dilakukan, saya pun mencatat bahwa apa yang disampaikan oleh Profesor Mukti ini itu kalau usulan-usulan terobosan ya yang mungkin itu tidak banyak orang mau melakukan. Nah, tadi mungkin moderator lupa ya bahwa salah satu yang diusulkan oleh Profesor Mukti di dalam pidatonya itu untuk menghilangkan ujian PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, kita mengikuti beberapa waktu lalu bahwa ketika ada usulan untuk menghilangkan ujian PAI, guru agama Islam itu sendiri itu pada teriak akan protes karena menganggap bahwa dengan menghilangkan ujian PAI itu kurang lebih sama dengan itu tidak memberikan penghargaan terhadap pelajaran PAI itu sendiri. Nah, bahkan dianggap jauh di bawah dari beberapa mata pelajaran unggulan. Tetapi menurut saya, setelah mengikuti secara seksama apa yang disampaikan oleh Profesor Mukti di dalam pidatonya itu, saya kira bukan tanpa alasan gitu. Karena yang pertama dengan masalah yang muncul, tadi sudah dikemukakan tentang kekerasan spiritual dan sebagainya. Nah, yang justru itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya melakukan ujian atau misalnya memberikan memberikan pelajaran kepada anak secara kognitif. Nah, bahkan menurut saya apa yang disampaikan oleh Profesor Mukti ketika itu di dalam pidatonya itu lebih banyak mengajak kepada kita ya pengelola pendidikan agama Islam ini untuk belajar dengan melakukan sesuatu gitu, learning by doing gitu. Nah, learning by doing ini yang amat sangat kurang dilakukan oleh guru-guru pendidikan agama Islam. Karena di dalam usulan-usulan Profesor Mukti itu dikemukakan misalnya ketika belajar sholat itu biar nggak dilakukan di kelas gitu kan, atau misalnya wudhu, atau bahkan menurut saya itu ada beberapa item-item pendidikan karakter yang ada di dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam itu mestinya itu tidak perlu disampaikan secara kognitif kepada anak didik, tetapi itu lebih pada bagaimana itu bisa dilakukan oleh anak didik kita. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kita sama tahu ya, bagaimana ketika Kiai Dahlan di depan jamaahnya itu mengajarkan surah Al-Maun, lalu ketika diulang terus-menerus dan kemudian sang jamaah menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Dahlan itu membosankan, kenapa tidak pindah kepada surah yang lain? Nah, lalu Kiai Dahlan menanyakan kepada jamaahnya, sudah diterapkan belum gitu? Sudah diimplementasikan belum? Implementasikan dulu dong gitu. Lalu kita berpindah pada surah yang lain gitu. Nah, ini kurang lebih sama. Dan ini kalau kita lihat bagaimana pendidikan di negara-negara maju, nah itu lebih banyak itu mengembangkan sistem learning by doing itu daripada sekedar memberikan pelajaran secara kognitif kepada anak-anak itu sendiri gitu. Nah, sehingga inilah yang kemudian ketika kita ingin mengharapkan adanya tumbuh karakter yang kuat bagi anak-anak kita,
itu akhirnya jadi miss gitu, jadi loss karena selama ini anak-anak kita itu tidak diajarkan pendidikan karakter dengan melakukan apa yang mestinya harus dilakukan gitu. Nah, seperti misalnya ini ya, eh, dua hal juga yang saya catat ya di dalam pidato Profesor Mukti ini, itu tentang bagaimana pluralistis gitu. Sifat pluralistis itu dihidupkan pada anak-anak. Lalu yang kedua, bahwa pelajaran agama itu jangan sampai dilakukan secara dogmatis gitu. Nah, saya kira ini yang menjadi hal yang sangat penting ya, menjadi salah satu poin juga yang sangat penting apa yang mesti diambil dari situ, oleh karena selama ini memang untuk memunculkan apa yang mestinya dilakukan oleh anak-anak kita dengan belajar menghadapi atau belajar di dalam lingkungan yang pluralistis itu, nah itu sudah harus sejak awal mereka mengetahui apa yang ada di sekeliling mereka. Nah, dan ini saya mengenal Mas Mukti itu sejak saya menjadi ketua PW Pemuda Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Nah, ini yang kemudian terlihat pada Mas Mukti sejak awal itu, bagaimana beliau menundukkan dirinya itu bergaul dengan berbagai kalangan gitu. Nah, dan itu kita bisa lihat kemarin bagaimana berbagai pihak itu bisa menyambut dengan baik apa yang disampaikan oleh beliau gitu. Nah, di dalam hal inilah kemudian saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Mas Mukti ini itu ada dua hal paling tidak. Yang pertama, nah bagaimana kita bisa menjadi bagian daripada orang yang memberikan rahmatan lil alam ini, rahmat kepada semua pihak, itu bukan hanya di kalangan Muhammadiyah sendiri atau di kalangan umat Islam sendiri, tetapi itu lebih luas adalah kepada semua pihak gitu, kepada semua pihak. Bagaimana kemudian apa yang kita miliki, apa yang kita pelajari atau entah ilmu atau apapun itu bisa mencerahkan semesta, bisa mencerahkan lingkungan kita gitu. Nah, lalu yang kedua, ini tentu digambarkan oleh disampaikan oleh Profesor Mukti di dalam tweetnya ya, di Twitternya itu, di akun Twitternya, itu tentang genteng kaca gitu. Ini benar-benar sesuatu yang aneh ya, sesuatu yang lain gitu, cara penyampaian Profesor Mukti di dalam memperlihatkan mestinya sikap yang mesti diambil oleh kita gitu. Nah, sikap yang sudah diambil oleh Profesor Mukti di dalam hal ini, ini juga satu hal yang saya tangkap ya di dalam pidato beliau, bahwa proporsionalitas dari sikap kita sebagai orang yang beragama itu mestinya mendudukkan sikap yang adil kepada semua. Jadi Mas Mukti ingin mengatakan ya, bahwa mestinya sikap-sikap pluralistis kita itu tidak menghakimi satu pihak dan kemudian membela yang lain gitu. Tetapi ada porsi, ya ada porsi yang secara proporsional harus diberikan, harus didudukkan kepada setiap pihak sehingga sehingga kita itu memang benar-benar menjadi bagian dari orang yang bisa melayani semua orang, bisa mencerahkan semua orang, dan ini menjadi bagian daripada ya genteng kaca itu. Jadi bayangin kalau genteng kaca itu ada beberapa di dalam satu rumah, itu luar biasa itu memberikan pencerahan itu. Nah, satu aja itu sudah menerangi semua sudut di dalam ruangan, apalagi kalau ada beberapa atau ada banyak gitu. Dan ini yang saya harap bahwa kita di Muhammadiyah
khususnya teman-teman di Pemuda Muhammadiyah ini sudah bisa meniti sejak awal ya, sudah bisa meniti sejak awal sikap-sikap yang disampaikan oleh Profesor Mukti ketika itu untuk menjadi genteng kaca, untuk menanamkan sifat pluralistis kita gitu, tidak sekedar atau tidak mudah memberikan dogma kepada seseorang dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira itu amat sangat penting buat kita karena di dalam perjalanan kita ke depan ya, kita akan menghadapi berbagai perkembangan yang itu jauh atau berbeda dengan lingkungan di mana kita berada selama ini. Nah, kemajuan-kemajuan itu atau perubahan-perubahan keadaan itu, ini tentunya harus disikapi oleh kita semua untuk bisa beradaptasi dengan keadaan itu sendiri. Ini udah kelamaan nggak, moderator? Saya ada... Sebentar lagi closing statement, Pak. Silakan. Ya. Nah, di dalam hal inilah saya ingin mengajak kepada teman-teman Pemuda Muhammadiyah di dalam hal ini